Halo semua, perkenalkan aku Fatima Zahra dengan NIM 231150701 dari Fakultas Teknologi Informasi. Kali ini aku ingin menjawab beberapa soal dari UAS. Ini dia. Jadi temenin aku menjawab beberapa soal ini. Soal yang pertama yaitu mengenai personal branding. Jadi cara aku melakukan personal branding terutama di kampus yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas tugas-tugas kelompok ataupun project-project dari dosen itu yang benar-benar serius. Jadi aku all out di project. Jadi itu teman-teman dan dosen juga bisa ngelihat kemampuan aku. Jadi dengan begitu untuk mendapatkan kelompok di tugas berikutnya itu gampang, dan untuk jadi orang kepercayaan dosen juga gampang karena mungkin bukan orang kepercayaan kali ya, jadi kayak semacam orang yang bisa diandalkan gitu, seperti itu. Terus untuk berikutnya, ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam sebuah tim dan bagaimana kontribusi saya gitu kan. Nah, kontribusi saya yaitu jelas komunikasi dan kontribusi itu yang penting banget. Kalau misalkan ngomongin kerja sama tim, itu udah kenyang banget sama yang namanya teman-teman yang nggak mau kerja, yang cuma mau numpang nama. Dan oh ya, kalau misalkan kalian ataupun teman-teman aku nih yang mau kerja kelompok bareng aku, dan kalian ngerasa misalkan aku kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa itu deh, nggak apa-apa banget, kita belajar sama-sama, namanya juga masih belajar. Aku lebih menghargai orang yang mau belajar daripada orang yang nggak mau mencoba. Nah, ada beberapa kasus di kelompok aku itu orangnya bener-bener nggak mau datang kerja kelompok, nggak mau bantu sama sekali, nggak mau belajar. Udah, aku langsung cut off. Aku nggak mau nulis namanya di paper ataupun di PPT ya, dan aku bahkan bilang ke dosen kalau misalkan dia tuh gak kerja sama sekali. Jadi di kelompok aku nggak ada istilahnya numpang nama. Kalau mau nama kamu ada di paper, ya kamu harus kerja. Walaupun kamu nggak bisa, kamu harus belajar. Kita juga sama-sama belajar. Kemudian, pernahkah aku mengalami kegagalan dalam negosiasi? Tentunya pernah. Negosiasi waktu itu aku dengan dosennya itu entah kenapa ya, aku ngerasa kayak nilai aku tuh kok tiba-tiba kecil gitu, atau mungkin memang aku yang kurang mampu di mata kuliah itu, sampai pada akhirnya aku takut banget gak lulus. Aku chat dosennya, "Pak, ini gimana Pak, saya ingin minta nilai tambah berupa tugas ataupun ya semacamnya, biar nilai saya tuh bisa di up." Kemudian bapaknya tuh bilang nggak ada nilai tambah atau semacamnya, tapi alhamdulillah nilai saya aman aja. Nggak ngulang ya, walaupun B minus ya. Jadi itu ya, walaupun B minus tapi nggak apa-apa. Intinya negosiasi berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan, yang penting kita ada kemauan untuk bernegosiasi gitu kan, mengutarakan. Yang penting kita ada niat untuk melakukan yang terbaik. Masalah akhirnya kayak gimana itu rezekinya, seperti itu. Kemudian jelaskan bagaimana Anda menggambarkan gaya kepemimpinan Anda. Kalau dari tugas-tugas, dari project-project, dari kerja kelompok yang udah aku jalanin, gaya kepemimpinan aku itu aku lebih mengutamakan belajar bersama. Jadi kalau misalkan kita sama-sama nggak tahu, kita sama-sama belajar. Terus aku nggak pernah mengintimidasi sama orang-orang yang kurang bisa, karena aku yakin semua orang itu pasti bisa, pasti ahli dalam bidangnya gitu. Nah, dan pasti ada satu hal kenapa kita sekelompok, pasti dia ini ada sesuatu yang dia pasti bisa gitu. Jadi aku nggak pernah mengintimidasi orang yang nggak bisa, dan aku akan selalu mengajak teman-teman aku yang nggak bisa itu untuk belajar bareng-bareng. Terus, dan aku tidak pernah memberikan toleransi bagi orang yang benar-benar gak mau belajar. Jadi kalau misalkan dia benar-benar gak mau belajar, ya udah keluar aja dari kelompok gitu. Kalau misalkan dia nggak mau diatur atau nggak mau belajar bareng-bareng, maunya sendiri, ya udah biarin dia sendiri. Tapi kalau misalkan maunya sama-sama, walaupun nggak bisa, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Kemudian, siapa yang menjadi panutan Anda dalam hal karisma dan apa yang Anda pelajari dari mereka? Jujur, sejauh ini itu orang tuaku, ayah, ibu, terutama ibu. Ibu itu orangnya
Wonder Woman, aku nggak bisa ngomong banyak soal ibu karena pasti bakal nangis. Ya intinya dia adalah pahlawan seperti itu. Kemudian oh ya, kenapa dia berkarisma? Karena dia buat anak buahnya ini sopan dan hormat sama beliau gitu kan, walaupun tanpa harus mengancam-ancam segala macam. Kepemimpinan ibu tuh dalam dunia kerjanya sangat patut diacungi jempol tentunya, dan terus sangat patut dicontoh. Ibu tuh orang yang membimbing, ibu tuh orang yang melindungi karyawannya. Jadi ibu pernah cerita saat karyawannya ini buat salah, dan ibu tuh sebagai pemimpinnya, atasan mereka, yang melindungi mereka, yang membenarkan. Maksud arti membenarkan tuh kalau misalkan ada project mereka atau yang mereka buat ini salah, nah ibu yang benerin gitu. Padahal bukan tugas ibu untuk benerin, bisa aja ibu kasih ke mereka dan suruh mereka ngerjain ulang, suruh mereka revisi, tapi ibu yang merevisi gitu. Kemudian, pernahkah Anda merasa ada perbedaan dalam cara orang lain berinteraksi dengan Anda ketika Anda berpenampilan menarik? Jujur, berpenampilan menarik atau tidaknya kita tergantung kita, dan bagaimana respon orang lain terhadap kita itu bagaimana orang lain itu. Jadi kita tidak memiliki tanggung jawab untuk mengatur bagaimana sikap orang lain terhadap kita. Tanggung jawab kita adalah bagaimana mengatur perasaan kita untuk tetap stabil di saat orang lain tuh nggak adil sama kita gitu. Jadi belajarlah dewasa, walaupun merasakan ketidakadilan. Misalkan kita sudah berusaha berpenampilan menarik tapi masih kalah dibanding teman, dan akhirnya tetap merasakan yang namanya ketidakadilan, itu ya menurut aku abaikan saja. Jadilah dewasa, karena hidup gak sesuai apa yang kita mau. Jadi berpenampilanlah senyamannya kamu, jangan paksakan berpenampilan menarik kalau itu menyiksa kamu gitu. Kemudian, bagaimana kamu akan menghadapi tantangan dan hambatan setelah lulus? Tentu aja hambatan dan tantangan itu bukan hanya dihadapi setelah lulus, tapi juga saat kuliah juga. Tapi kalau setelah lulus itu pastinya aku bakal buat plan atau rencana mulai dari fresh graduate. Bulan-bulan pertama aku lulus aku harus ngapain, terus tahun-tahun pertama aku setelah lulus aku harus ngapain, dan goalsnya apa aja, tujuannya apa aja, yang harus aku lakuin apa aja gitu. Sepertinya itu semua pertanyaannya. Pesan untuk teman-teman aku adalah jadilah dewasa. Bagaimana orang lain memperlakukan kita itu tanggung jawab mereka, dan bagaimana kita mengorganize kayak mengolah perasaan kita itu tanggung jawab kita. Jadi orang itu nggak akan bisa nyakitin kita kalau kita nggak membiarkan mereka menyakiti kita. Jadi jagalah perasaan kamu, jangan biarkan orang lain terutama yang negatif itu merusak hati kamu. Jadi don't waste your positive energy to negative people. Jangan buang-buang energi positif kamu untuk orang-orang negatif gitu. Jadilah positif kawan-kawan. Jadilah positif kawan-kawan. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.